Jumpa lagi dengan kami. Mari saya mengajak kembali saudara untuk menyembah Tuhan di malam hari ini. Tuhanlah yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, yang kita andalkan sepanjang hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku, Dia yang menopang kita, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru dalam hidupku, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Katakan tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau. Kami juga percaya tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan sore malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah memberi kesehatan, kekuatan kepada kami Bapa. Kami bertahan sampai hari ini Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk firman saat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Apapun yang menjadi harapannya kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau melawat saudara-saudara kami ini Bapa. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan mereka Bapa, kami percaya Engkau membuka jalan bagi setiap masalah mereka Bapa. Dan kami percaya Bapa, biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, iman kami selalu diteguhkan Bapa. Kami percaya Bapa, jika roh Allah ada di dalam hati kami Bapa, kami percaya Bapa, hari-hari ini kami percaya Bapa, kami akan mengadakan mujizat-mujizat dan kami akan mengadakan banyak tanda Bapa, oleh karena roh Allah ada di dalam hati kami Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami Bapa. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu yang selalu mengubahkan hati kami Bapa. Hati yang keras Engkau lembutkan Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua Bapa pada malam hari ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberikan berkat-berkat-Mu atas kami Bapa. Biarlah Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap setia dan taat kepada Engkau Bapa. Dan biarlah kami dapat melakukan setiap firman-Mu Bapa, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya masih mengandalkan Tuhan, dan kami rindu apa yang kami kerjakan, apa yang kami doakan, Tuhan menolong dan menjawab dengan sempurna, dan kami tahu Tuhan menolong kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan, mencerna, menyimpan dan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan-Mu dan kehidupanku, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita masih berdoa, ya. Karena berdoa itu menurut Alkitab perintah, tapi menurut pengertian umum adalah nafas hidup orang percaya. Tapi Alkitab katakan tetaplah berdoa, itu perintah, ya, tetaplah berdoa, jangan engkau putus dalam doamu. Nah, malam hari ini kenapa kita masih berdoa? Karena senang. Senang karena apa? Ya, karena Tuhan itu baik. Ya, masa Tuhan sudah baik kita nggak mau ngomong sama Dia, nggak mau ngobrol sama Dia, ya kan? Nggak mau mendekat sama Dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang masih senang berdoa adalah orang-orang yang masih mau mendekat kepada Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan?
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kalau Yesus berkata, sesungguhnya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan jauh lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kamu akan melakukan mukjizat-mukjizat. Ya. Kamu akan membuat mukjizat maksudnya. Tentunya melakukan sesuatu yang dikatakan mukjizat itu atas kuasa Tuhan, saudaraku. Sesuatu yang orang lain anggap tidak bisa, kita katakan bisa bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana caranya supaya kamu akan melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan? Bagaimana supaya firman ini, perintah Yesus ini digenapi oleh setiap orang yang percaya? Hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, loh, kan harus tahu caranya supaya bisa menggenapi firman Tuhan itu. Itu Yohanes pasal 14 ya. Ayat yang ke-12. Ya. Itu Tuhan Yesus yang berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Nah, masa kalau Tuhan Yesus yang memberikan informasi atau Tuhan Yesus yang memberikan sebuah perintah, masa tidak bisa kita kerjakan? Ya, nah, menjadi saksi Tuhan salah satunya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus kerjakan. Ya. Nah, hari ini dikatakan doa yang ke-10 ya. Besok yang ke-11. Ya. Boleh. Siapa takut ya kan. Nah, orang yang masih mau berdoa adalah orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat tadi pagi ya, saya menyampaikan berita firman 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pertama-tama, orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, pertama-tama harus mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Karena janji Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Masalahnya, katanya Roh Kudus, banyak orang menyindir, memberikan sindiran. Kenapa lagi masih berdoa untuk pencurahan Roh Kudus? Bukankah Tuhan Yesus Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu? Banyak sindiran begitu di media sosial, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Roh Kudus sudah turun. Kalau Roh Kudus sudah turun, kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak gerak-gerak? Ya, tidak bergerak-bergerak. Bahkan Yesus menyuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Dia diam saja. Roh Kudus yang mana yang memberikan kuasa dalam kehidupan yang diakui bahwa aku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya kan? Satu hal. Orang yang melakukan pekerjaan Bapa di surga atau orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan adalah orang yang mau mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Artinya hidupnya bukanlah hidup dia lagi, tapi hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan. Apa yang dimau Tuhan, bukan apa yang kita mau sekarepe dewek. Ya, itu hal yang pertama, mengikatkan diri
pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk menjawab tantangan bahwa Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Atau dengan slogan Be Miracle Maker, jadilah pembuat mukjizat. Kita akan membaca ya. Apa kata Alkitab? Bagaimana kita menjawab, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya. Supaya bisa menggenapi firman Tuhan itu, kita akan membaca surat Efesus pasal yang pertama. Ya, surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15, Saudaraku. Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Nah, iman orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu terdengar di mana-mana. Oh, dia orang yang percaya kepada Yesus. Dia orang yang beriman kepada Yesus. Pasti kelakuannya sama kayak Tuhan Yesus, gitu kan. Ya. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu. Iman dihubungkan dengan kasih. Ya. Iman yang dihubungkan dengan kasih, saudaraku yang dikasih itu. Orang punya iman tanpa punya kasih, kasih itu adalah tindakan nyata. Ya. Kasih itu bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang beriman dia memiliki kasih, walaupun kadang kasihnya itu tidak terbalaskan. Iya kan? Kasihmu terhadap semua orang kudus. Semua orang kudus ya semua orang kudus. Pertama-tama semua orang kudus. Ya kan? Gimana kita mau mengasihi orang di luar sana, tapi kepada orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang saudara seiman tidak punya kasih terhadap mereka. Enggak mungkin kita bisa mengasihi orang-orang di luar sana. Wong di dalam enggak bisa mengasihi, bahkan cenderung memusuhi orang-orang yang sesama percaya kepada Tuhan. Ya kan? Bagaimana mau mengasihi orang-orang di luar sana? Impossible. Enggak mungkin. Oh, tak mungkin, tak mungkin. Ya. Itu lanjutnya. Kita bisa mengasihi orang di luar sana kalau kita juga bisa mengasihi orang yang ada di dalam komunitas orang percaya, saudara seiman. Ya, saudara seiman, ya, lebih lagi orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Gampang sih ngomong mengasihi saudara seiman, tapi untuk ambil bagian itu kan juga susah, berat. Ambil bagian salah satunya adalah berdoa untuk saudara seiman yang lain. Ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya. Tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, bukan mengucap syukur untuk diri sendiri. Karena mendengar imanmu dan bukti kasihmu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya. Aku masih mengingatmu dalam doa-doaku. Orang pacaran bisa dipakai ya ayat. Oh, ini ayat emas untuk anak-anak asrama. Ya kan? Ayat emas untuk anak-anak asrama biasanya dibacakan atau dituliskan, diberikan kepada pasangan yang berbeda jenis, bukan kepada orang yang sesama jenis. Ya kan? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Hanya satu alasan, karena mendengar imanmu dan bukti kasihmu, aku mengucap syukur. Ya. Dan aku akan selalu mengingat kamu dalam doaku. Mengingat selalu kamu dalam doaku. Tentunya dalam doa itu berharap imanmu bertumbuh, bukti kasihmu nyata. Kalau imanmu tidak bertumbuh, bukti kasihmu tidak ada,
yang terdengar adalah kematian, duka cita, kabar sedih, kabar duka cita, ya kan? Kenapa? Karena imannya mati, bukti kasihnya tidak ada. Nah, Roh Kudus, ya Roh Kudus itu menggerakkan iman seseorang untuk melakukan bukti kasihnya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin orang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kita baca ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Pertama roh hikmat di situ. Dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Kalau sudah mengenal Dia yang benar, mengikatkan diri kepada Dia yang benar, kita diberikan roh hikmat. Roh Kudus memberikan roh hikmat. Nah, roh hikmat itu menjadikan orang semakin hari semakin bijaksana, bukan semakin ngawur. Hidupnya gak karu-karuan menurut aturannya sendiri. Tidak ada orang bebas merdeka dengan sendirinya, pasti akan terikat kepada suatu aturan, ya kan? Kecuali Tarsan. Tarsan tidak, karena dia mengikuti hukum rimba. Tapi kalau selama masih manusia berada dalam sebuah komunitas, dia harus mengikuti sebuah aturan. Apalagi ketika hidupku menggenapi, firman kok itu lagi. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, itu. Ya kan? Kristus yang hidup di dalamku yang akan memimpin kehidupan kita. Itu peran Roh Kudus. Jadi orang yang mengaku didiami Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Nah, kalau hidupnya untuk kepentingan Tuhan, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bagaimana caranya? Ia akan dikatakan apa di situ? Menerima roh hikmat dan wahyu, baru bisa melakukan pekerjaan besar. Nah, kalau roh hikmat gak ada, ya pekerjaan besar apa yang akan kita kerjakan? Orang lain tidak pernah pikirkan, kita sudah pikirkan, ya kan? Orang lain tidak kerjakan, kita kerjakan. Orang lain sudah malas, kita masih berdoa hari ini. Iya. Orang lain sudah tutup tadi pagi, kita masih berdoa. Bukan minta pencurahan Roh Kudus sudah ada. Tapi kita mengaktifkan daya dorong, daya ledak, dinamit, dunamos, kuasa itu untuk bergerak melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Banyak orang senang dengan kalimat bersama Tuhan pasti bisa, tapi nggak melakukan apa-apa kok. Bersama Yesus Lakukan perkara besar. Bersama Yesus semua jadi sukar. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kok semuanya jadi sukar, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana ceritanya? Roh Kudus tidak memberikan roh hikmat. Semuanya sulit, semuanya susah. Padahal Roh Kudus ketika dalam kesusahan dia akan memberikan jalan keluar. Karena ada hikmat dan ada wahyu. Wahyu itu, pewahyuan itu belum terjadi yang akan terjadi. Misalnya, kita diberikan pewahyuan, orang lain belum menangkap, kita sudah menangkap. Dan ketika kita berkata, akan mewujudkan perkataan itu. Mimpi yang jadi kenyataan, itu gampangnya aja lah. Mimpi yang jadi kenyataan. Mimpi yang menjadi kenyataan. Bagaimana mewujudkan? Ya, kita pegang janji Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus. Sesungguhnya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang pernah aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah kulakukan. Artinya kita butuh kekuatan, kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kan kita harus sehat. Orang sakit-sakitan gak bisa. Oke lah, badan kita mungkin lemah, tapi roh kita yang harus kuat, punya kuasa. Ya kan? Aduh capek Tuhan. Pagi-pagi. Dari pagi sudah pelayanan, melayani kesana kemari. Belum istirahat, belum bubuk siang. Ya kan? Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita kuat. Kenapa? Kekuatan Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kita membuat kita sukacita, damai sejahtera. Itulah Pentakosta. Pentakosta kita jadi sukacita walaupun dalam kelelahan, dalam kecapean. Ya kan? Kalau kita berharap, kalau saya melakukan ini untungnya saya apa? Gak untung juga gak apa-apa. Kenapa? Aku sejahtera kok. Aku senang kok. Aku sukacita kok. Kenapa? Roh Kudus memimpin, ya, menerima kita dengan kuasa hikmat. Ada sukacita. Itu Pentakosta. Kita sudah melewati Pentakosta masih gak ada sukacita, kebangetan ya. Kita ulang lagi kalendernya. Besok gak usah bulan Juli, bulan 6 Juni aja, supaya Pentakosta setiap bulan. Ya kan? Ya. Mungkin saudara malam hari ini saya ingin mengajak saudara solusi, jawaban untuk menjadi pembuat mukjizat kita harus menerima roh hikmat dan pewahyuan. Gimana caranya? Ya minta sama Tuhan yang punya hikmat. Datang kepada Tuhan. Hikmat itu akan menghindarkan kita dari pengkhianatan dan kebohongan, ketidakjujuran. Karena hikmat itu membawa kita kepada kebenaran. Ya. Kalau kita berjalan kebenaran, di situ katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kamu masih kesandung-sandung, jangan-jangan pelitanya nggak ada, minyaknya habis, ya kan? Bahkan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Bapakmu siapa? Bapak di surga. Lah Bapak di surga kehendaknya apa? Ya baca firman Tuhan, baca Alkitab lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kayaknya lagu ini merema banget. Ya. Saya senang sekali dengan kalimat hidupku menggenapi firman-Mu. Oke, kalimat penutup. Ya. Ketika masalah mulai datang, kita akan mulai diserang virus kekhawatiran. Yesus kembali mengingatkan kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jika saudara mempercayai apa yang dan siapa yang mempunyai otoritas di dunia ini dan di surga, maka saudara akan menemukan ketenangan, kelegaan, kepuasan, walau dunia sedang berada dalam ketidakpastian, saudaraku. Oleh sebab itu, jika saudara tahu hal ini sebagai kebenaran, maka tidak ada dalil lagi bagi saudara untuk tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kepercayaan saudara akan memberikan kelepasan, dan ketika hidup semakin sulit, datanglah pada Yesus yang akan memberi kelegaan. PDKT lah, TPTP sama Tuhan. Cari-cari Tuhan. Tuhan di mana engkau? Bukan kita yang ditanya Tuhan, Adam di mana engkau, gitu kan? Untuk tidak lagi tidak mempercayai Tuhan.
mau nggak mau kita harus mempercayai Tuhan. Nah, seperti yang ada di tulisan di mimbar itu, ya kan? Are you there, God? Di mana Engkau, Tuhan? Ya kan? Apakah Engkau di sana? Ya, aku di sini. Oke, saudaraku, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk yang kupasang. Ingat ya, Yesus masih kuk. Tapi dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang diberikan Yesus, perintah yang diberikan Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar, itu nggak berat sebenarnya. Karena apa? Diberikan kuasa Roh Kudus. Apakah Roh Kudus diberikan keleluasan untuk melakukannya? Itu persoalannya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari yang ke-10 kita berdoa, masih ada hari-hari besok. Saya berdoa kiranya saudara adalah orang yang tepat dipilih oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya berdoa untuk saudara, siapapun saudara hari ini, saya rindu bahwa mendengar iman saudara bertumbuh dan bukti kasih nyata dalam iman saudara yang bertumbuh menjadi nyata kepada banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong engkau, kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu, dan hidupmu dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kuasa surga turun atas hidupmu dan bergerak seluas-luasnya. Injil kerajaan Allah terjadi di mana engkau ada. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, mukjizat itu nyata dan masih ada hari ini menyertai kehidupanmu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Yesus berkuasa hari ini dan hari besok, katakan amin. Amin. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di lain dan waktu dan kesempatan yang sama. Jika saudara ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan, tulis di komentar di bawah ini. Salam.